terkurangi dari konsumsi terus uang pembinaan dan beberapa hal. Nah, sempat jadi lumayan atur kita. sempat jadi omongan jamaah kalau nggak salah karena sisa 8 juta tapi kok berprosesnya sedikit, nanti bisa dibahas di evaluasinya. Terus untuk evaluasi kami kemarin secara umum sebenarnya untuk persiapan panitia itu nggak terlalu apa ya, lumayan pendek juga karena Februari baru menentukan panitia dan ternyata ya Masya Allah SDM-nya yang mau banyak gerak itu sedikit. Dari anggota 49 terakhir di anggota grup ini 49 orang itu yang datang sekitar ya 30-40, sekarang 51 anggota di grup panitia pun beberapa sudah mengundurkan diri, tapi yang gerak yang datang mau ketika hari itu ya cuma sekitar 30-40 orang. Apalagi yang bergerak di luar hari itu beberapa teman-teman doang. Itu terkait panitianya ketika persiapan. Terus dan berjalannya persiapan tersebut kita dari panitia terutama panitia inti, dari ketua bendahara atau sekretaris dan si acara ternyata belum dapat banyak gambaran dari MIF sebelumnya karena kita kekurangan orang, misalnya kekurangan apa ya, kayak pembimbing yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang kita terpisahnya cukup jauh dari Corona 2020 sampai 2023 baru terlaksana MIF di 2024 ini. Jadi kita agak bingung dan nemu file-filenya itu file di tahun MIF pertama yang diketuai oleh Mas Bahar, itu malah dapatnya file-file lama banget. Dan kita akhirnya ada beberapa hal seperti proposal masjid itu ternyata harusnya seluruh anggaran itu masuk, tapi yang kita masukkan karena sesuai dengan proposal awal, jadi yang dimasukkan cuma proposal rencana anggaran dari TPA. Nah, itu. Kalau rencana anggaran yang full semua itu ditulis di proposal utama dan juga proposal sponsorship. Jadi itu dari persiapan. Terus untuk sponsorship dan pendanaan, alhamdulillah dapat banyak, terutama di sponsorship di waktu mepet seperti kemarin itu sudah lumayan bagus dapat sekitar 10 sponsor dan beberapa sponsor dan donatur beberapa donasinya lumayan, sponsornya sekitar 2 jutaan kemarin. 2 jutaan itu dari Bapak Fendi, Masjid Nur Sabrangor, terus terakhir mepet kemarin dapat dari Pak Agus Widodo PKS anggota DPR, beliau 2,5, yang nembusi Pak Budi dari Masjid Al-Hijrah Ngeplak. Terus dari Al-Kafi pemotongan ayam 2 juta, dan bantuan air mineral
amanah. Terus gitu yang besar-besar. Dan untuk masjid ya alhamdulillah di mepet hari H kita dapat lumayan sehingga dapat memenuhi terutama di lomba TPA-nya terlebih dahulu itu terkait pendanaannya. Terus untuk evaluasi yang secara umum dari lomba TPA itu terkait pendaftaran ya. Jadi kami mungkin terlalu buru-buru membuka yang luar, akhirnya karena ya mendekati hari dulu itu mepet, jadi persentasenya itu yang daftar sekitar baru 30 anak dari 5 TPA kalau nggak salah dulu laporan dari yang mendapat tanggung jawab di pendaftaran itu. Akhirnya ya kita memutuskan untuk membuka yang luar. Dan akhirnya mepet kemarin itu kan di rapat FKUM terakhir itu kita buka lagi untuk wilayah terkhusus Mojosongo. Akhirnya membludak sekitar 318 yang daftar. Kota awal itu sebenarnya cuma 250, tapi ya alhamdulillah lumayan terhandle juga, jadi tidak sia-sia. Dan yang datang itu sekitar 291 anak. Ya mungkin dari evaluasi yang TPA juga itu untuk persiapan di alhamdulillah walaupun seperempat. Nah pas hari itu dari panitia teknis di awal sebenarnya. Jadi evaluasi kami itu panitia yang datangnya terlambat, akhirnya padahal undangan ke peserta itu jam 6, panitia jam 6 ternyata yang datang baru sedikit. Akhirnya keteteran di registrasi sampai dari peserta pun pembina peserta itu ya komplain kok panitia belum datang jam 6 mau daftar ulang kali itu. Akhirnya ya kredit jadi agak kacau di pendaftaran. Dan alhamdulillah setelah itu berjalannya acara berjalan lancar dan ternyata cepat juga selesainya. Itu yang kami syukuri. Yaitu untuk lomba TPA-nya. Dan terus untuk sarana sehat kemarin yang kami amati seperti evaluasinya di masalah absen, karena semerbaknya persiapan teman-teman itu akhirnya kadang hal itu nggak kepikiran. Jadi mohon maaf di sini ya, alur acaranya kurang rapi. Ya terus yang dari panitia pun harusnya habis maghrib itu ada yang sudah standby, tapi ternyata belum. Isya pun masih mungkin baru sedikit yang datang di acara sarjana kemarin. Harusnya kan ya pikiran saya ada yang absensi di depan, tapi ternyata ya sudah, akhirnya absensi dielingkan Pak Kino kemarin baru kelingan, akhirnya dimutarkan seperti hanya rapat FKUM, walaupun di akhir kayaknya ya tidak full juga yang memberikan absensi. Terus juga kalau terkait sarjana kemarin itu terkait perkap juga, penyiapan RCD sebenarnya sudah direncanakan, cuma kembali lagi teman-teman ya kelupaan gitu, karena persiapannya banyak yang gerak sedikit itu akhirnya kelupaan untuk mempersiapkan. Sebenarnya habis maghrib itu kan di masjid itu masih tersedia CD-nya. Saya kemarin lihat di pasar saya, cuma di
dirumati lagi dari apa itu pengurus masjid Baitur Rahmah. Dan itu terkait cara sehat, mungkin nanti bisa ditambahin. Terus jalan sehat, okay. Untuk jalan sehat kemarin teknisnya itu terkait kupon, okay. Kuponnya ternyata kurang. Sebenarnya saya sendiri sudah kepikiran bahwasanya nanti itu yang datang lebih dari 500 karena kemarin ada teman yang menyampaikan kalau tahun-tahun kemarin itu membuat 500 kupon. Tapi sebenarnya juga kepikiran bahwa misalnya yang datang itu 500 karena 500 lebih karena publikasi kami itu di Masya Allah kita ke masjid-masjid di undangan Sarsen itu kan selain kita mengundang takmirnya kita juga menyampaikan undangan jalan sehat biar disampaikan ke jamaahnya. Yaitu terkait undangan jalan sehat jadinya ekspektasi saya lebih dari 500. Ya akhirnya ya alhamdulillah lebih dari 500 itu yang datang. Tapi ya persiapan kami ternyata kuponnya tidak sampai 500 pun tidak sampai. Kemarin juga dari panitia tidak lapor ke saya bahwasanya kuponnya itu hanya 500 atau bahkan di bawah 500. Itu terkait kupon. Terus durpres yang apa itu dikomplain dari jamaah itu hanya 8 juta. Kenapa kok durpresnya cuma sedikit? Sebenarnya kan durpres ini juga tidak kepikiran untuk buat banyak karena kita kembali ke acuan anggarannya 2 juta ya udah kita buatkan 2 juta tanpa yang kurang kepikiran juga berekspektasi bahwasanya pesertanya lebih dari 500 dan juga kesalahan ketika laporan dana Sarsen terkait durpres. Terus rute ini kekurangan kami itu tidak menyiapkan dari awal. Sebenarnya cuma menyiapkan dari awal itu cuma awal-awal, belum detail. Kita menyiapkan mepet itu sekitar ketika memberi minta izin ke polsek gitu. Akhirnya ya detail rutenya seperti ini. Belum lupa kita sosialisasikan ke FKWM juga, yaitu terkait rute dan akhirnya berubah di teknis pas jalan sehat itu. Kemarin jadi kesaksian dari MC itu, jadi Mas Dedi MC itu di apa itu dia komunikasi kayak dijak omongan Pak Haji loh. Jadi Pak Haji itu negosiasi mau membelokkan rute karena kejauhan yang sepuh itu. Sebenarnya Mas Dedi sudah nolak, MC-nya sudah nolak kan sudah disampaikan ke ke jamaah kemarin rutenya ke sini dan Pak Haji ternyata masih ngeyel gitu. Akhirnya teknisnya ya tidak ada yang ngawal. Pak Kino sudah duluan, nggak tahu itu bisa terputus jamaahnya gimana, kurang tahu soalnya saya di belakang dokumentasi dan dari kami panitia pun tidak ada yang di depan. Padahal sebenarnya dari Al-Kafi sudah di briefing nggak boleh lewatnya jangan lapar, tapi ya mungkin karena yang memerintah orang tua Pak Haji akhirnya ya udah tinggalnya ke jalan jaya langsung ke Baitur Rahmah. Padahal pemotongan kuponnya itu kan di Mojolimo gitu ya, lebih parah gitu ya. Alasan beliau itu karena banyak yang sepuh jadi sudah kejauhan. Tapi kalau berkaca ke jalan-jalan sebelumnya kayaknya lebih jauh jalan-jalan sebelumnya gitu. Itu oke. Terus kurang lebih itu. Terus kemarin alhamdulillah
infak Palestina itu sudah disampaikan ke Amal Cita Al-Aqsa sekitar 2 juta sekian. Nanti saya laporkan ke grup FKWM. Jadi sudah dapat plakat itu ya, plakat dari Amal Cita Al-Aqsa sudah menerima. Nanti mungkin dari lembaga itu disampaikan ke Palestina langsung. Itu, dan secara umum lagi evaluasi kami itu mungkin kurang banyak komunikasi dengan pembina ataupun dari FKUM. Jadinya kan kita banyak bingungnya, apalagi terakhir mepet-mepet, terutama kan terkait rute tersebut. Kita kurang komunikasi karena di persiapan yang mepet dan juga pekerjaan yang banyak yang hal yang tidak terpikirkan, akhirnya ya terlupakan. Ya mungkin itu dari kami, mungkin dari bapak-bapak FKUM bisa ada tambahan atau mungkin dari teman-teman. Mohon dipersilakan. Ya, baiklah, terima kasih Mas Devangga. Jadi pada prinsipnya saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman dari panitia. Pada prinsipnya adalah sukses ya. Jadi berhasil dengan persiapan seperti itu dan juga dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Walaupun memang ada kekurangan di sana sini, itu hal yang lumrah. Untuk itu nanti ke depan kita perbaiki bersama-sama, sehingga untuk tahun depan kita agendakan lagi, tetap insya Allah kita adakan dengan tentunya persiapan yang lebih matang kembali dan juga pelaksananya semoga bisa berjalan dengan lebih baik. Kalau terkait dengan tadi tentang pendaftaran yang terlalu mungkin kurang sabar dan menanti gitu ya kurang menanti. Jadi ini mohon untuk dicermati ke depan. Jadi memang kita utamakan untuk lingkungan Mojosongo. Jadi diutamakan lingkungan Mojosongo. Kemudian kalau memang batas waktu kurang 1 minggu gitu saja, atau kalau dulu banyak kan nggak salah 3 atau 4 hari baru dibuka untuk 3 hari ya. Jadi baru kurang 3 hari baru dibuka untuk luar Solo. Jadi kalau ini kan kayaknya masih kurang 2 mingguan ya, atau mungkin malah lebih dari itu sudah dibuka untuk luar Solo. Karena biasanya peserta itu daftarnya mepet kan gitu. Ya, peserta daftar mepet seperti Alkomar juga mepet karena juga kurang komunikasi di antara teman-teman yang mengajar TPA gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kalau besok mungkin bisa dibicarakan lebih awal, jadi dikasih target saja. Ya, kasih target. Kalau misalkan peserta targetnya 300 misalkan, kok kurang 1 minggu baru 100, kita tunggu aja. Kita mungkin dibatasi sampai kurang 3 atau 4 hari baru dibuka untuk umum, untuk luar Solo. Karena seperti kemarin kayaknya banyak dari luar Solo. Oke, sampai dari Sukoharjo barang kemarin. Oke, luar biasa. Kemudian terkait dengan macam-macam lombanya mungkin sudah ya. Kemarin apa saja? Jadi tahfidz, qiraah, kemudian belajar ada sama menggambar ya, mewarnai untuk usia TK ya. Ada ya, ada. Nah mungkin nanti perlu ada lomba sholat berjamaah kali ya, sholat berjamaah biar mengajari adik-adik. Ambil aja sholat maghrib atau ya maghrib saja ya, yang bisa kan maghrib itu. Ini usulan saja, kalau yang lain monggo silakan. Kemudian
ini terkait tadi pelaksanaan lomba. Memang kita panitia itu dituntut untuk ya tentunya harus hadir sebelumnya. Kalau kita membuka pendaftaran jam 6, undang jam 6, ya setengah 6 maksimal, panitia harus standby. Jadi jangan sampai kita undang jam 6, panitia malah datangnya jam 7. Keterlaluan gitu ya. Karena memang ada, misalnya ada, saya itu barengan, saya juga nggak tahu kalau panitia, tapi kalau dari kaosnya panitia itu barengan pada saya udah berangkatnya setengah 8-an gitu baru berangkat. Jadi mohon nanti ke depan di panitia tetap hadirnya bisa lebih awal, ya, sehingga ketika ada panitia itu kan ibaratnya tuan rumah, ya tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah, ya mestinya datangnya harus awal. Dan mohon nanti untuk ke depan, ya. Jadi ini catatan buat kita semuanya nanti ke depan. Tetap banyak komunikasi dengan bapak-bapak yang lain. Bahkan ketika rapat, tolong dihadirkan saja tidak apa-apa. Ya, dihadirkan. Mungkin kami dan Pak Adio pun kan nggak siap. Yang penting pas nggak tempuhan dengan yang lain kan bisa hadir. Karena apa? Fungsi adalah memberikan masukan-masukan. Ya, bisa memberikan masukan-masukan. Dan peran dari ketua tentunya, ya, peran ketua. Ketua itu harus punya checklist. Jadi ke depan harus punya checklist. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan di checklist. Ya, nanti kurang berapa hari checklistnya dilihat apa yang belum siap. Ya, apa yang belum siap. Jangan sampai absen seperti kemarin absensi yang semestinya absen itu penting sekali karena untuk pendataan juga yang hadir dari masjid mana saja gitu, tapi absennya kan juga perubahan. Ini kan hal yang sebenarnya sepele tapi hal yang penting sekali, tapi sampai terlupakan. Ya, persiapan seperti itu. Bahkan kemarin Ustadz pengisi utama sudah hadir, tidak dipersilakan di depan. Ya, saya nggak tahu kalau itu ustadznya. Saya malah lewat di depannya gitu. Saya nggak ngerti. Ternyata itu malah ustadznya Pak Guru, Pak Kusnadinya. Saya nggak tahu karena belum juga pernah ketemu. Jadi itu beberapa evaluasi yang nanti ke depan perlu lebih baik lagi. Dan kalau ini catatan ini kita punya catatannya. Saya ke depan ketika pembentukan panitia dan juga persiapan beri lagi sampaikan ke depannya. Jadi seperti file-file tadi tetap harus ada yang nyimpan. Harapan kami. Jadi setelah MIP ini atau setelah milad ini, kegiatan ini, Forkrim bisa aktif kembali. Forkrim bisa aktif kembali. Kebetulan ini juga hadir mantan ketua Forkrim yang cukup senior ini. Ya, sangat senior. Forkrimnya sangat senior nanti. Ya, nanti bisa memberikan masukan. Jadi tolong nanti bisa diaktifkan kembali. Ya. Dan kalau memang ada pertemuan FUI, ya usahakan bisa. Kalau pas lenggan bisa gabung, tidak masalah. Supaya bisa yang datang itu bisa lebih banyak, ya bisa lebih banyak. Saya kan juga ngerti ini mau wakil masjid mana saya juga nggak ngerti saya dari masjid mana saja. Yang saya kenal cuma Mas Rizky. Sama itu ada Mas Doni. Ya. Kalau yang lain-lain ini nggak kenal. Kemudian kalau terkait sarasiat, alhamdulillah pesertanya sepertinya lebih banyak daripada tahun yang lalu. Ya, berapa tahun yang lalu itu lebih banyak. Nah ini kan sayang sekali kalau kemarin sampai tidak ada pendataan dan absensinya kurang lengkap, kan itu sayang sekali. Kemudian apalagi tadi terkait rute jalan sehat, ya, memang terus terang
saya sendiri yang paling depan. Ya, saya menunjuk diri karena nggak ada yang bawa bendera. Masuk Pak Tri mau bawa bendera, udah, saya minta, saya bawa, saya pegang. Harusnya kan ini sudah dibicarakan sebelumnya siapa yang di depan, jadi nanti tolong jadi ada pembagian tugas. Pak Ketua tuh nggak perlu bawa kamera kemana-mana, cukup anak buahnya siapa yang ditunjuk. Pak Ketua kemana-mana malah nggak bisa koordinir yang lainnya gitu ya. Ya, jadi ketua jangan capek malah jadi kameramen. Setelah saya diserahkan kepada yang lain aja. Jadi bagi tugas kalau kemarin kan seperti harusnya setelah yang tugas apa itu bagi kupon, kerja bagi kupon, bagi sembarang itu setelah selesai segera pindah tempat untuk atur jalan kan bisa. Oke. Jadi bisa pindah tempat segera pindah tempat untuk atur jalan atau untuk rute-rutenya. Kemarin saya sendiri juga sempat bingung ketika di Anugerah. Setahu saya kan harusnya lewat rumah sakit, ya harusnya lewat rumah sakit. Tapi jalan ke kanan itu udah dicegat, dipalangi 2 motor ya sudah. Nah saya juga akhirnya kan ngikuti saja kiri, terus saya bilang sama Pak siapa yang dari Masjid Baitur Rahmah, Pak ini motor kuponnya harus di Mojo 5. Oh kalau gitu nanti depan belok kanan aja, sudah belok kanan. Ternyata kurang 1 gang aja. Coba belok kanan, terus kiri itu sudah di Mojo Songo. Panitianya nggak ada. Ternyata panitia di dalam sekolahan. Ya, akhirnya peserta harus berhenti dulu. Jadi panitia masuk di dalam sekolah karena nggak ngira peserta sudah datang mungkin gitu. Ya, ini catatan buat kita. Nah, jadi saya nggak ngerti juga ternyata yang di belakang malah sudah sampai di lokasi di masjid di Venisnya. Nah, jadi mungkin lebih banyak yang minggu daripada yang rute yang seharusnya. Ya, kira catatan dulu. Ya, jadi setelah sekali nanti mungkin banyak koordinasi dengan bapak-bapak yang lainnya. Insya Allah tetap siap membantu untuk kesuksesan kita semuanya. Ini prinsipnya acara berjalan dengan lancar. Ya, acara berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada usulan seperti door prize, ya seperti door prize. Itu mestinya kita harus siapkan door prize utama yang menarik peserta. Ya, harus ada dospres utama yang ada peserta yang besar lah, kecil-kecil, ya kecil-kecil. Misalkan dospres kecil, jatahkan ke masjid-masjid, atau mungkin ketika jenengan buat sponsorship, ya sponsorship, kasih aja mungkin dana atau mungkin dospres, ya, biar nanti menentukan si sponsorshipnya nanti. Nah, kemudian juga dalam bandor dari beliau Pak Mukti, walaupun sudah di akhir-akhir aja. Ya, terus flashdisk berapa kemarin 3 ya. Nah, jadi ada prioritas utama yang menarik peserta, mungkin sepeda, nah, sepeda ontel, sepeda motor. Ya, jadi seperti itu, menarik, menariknya kan, ya apabila saya dapat setrika. Saya juga gak ngira, saya dapat setrika malah carry gitu. Ya, saya kira ini yang saya ingat saja bisa saya sampaikan. Monggo nanti barangkali ada yang lainnya bisa menambahkan. Ya, terus ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda untuk informasi pada malam hari ini disampaikan banyak tentang kinerja sama yang akan kami sampaikan sebenarnya sama. Mungkin nanti ada yang lain yang dari bapak pengurus dan yang lain yang mengenai beda. Tapi kami sudah berjalan dengan baik.
koordinasi itu, cuma memang kurang koordinasi ya, dengan yang lain koordinasi ya berjalannya walaupun sudah ada tapi memang koordinasi yang juga kurang. Kemudian kami sampaikan kepada panitia bahwa itu kan suatu organisasi kepanitiaan, sehingga kalau ada rapat pertemuan seperti ini dan lainnya itu kan punya pengurusnya, ketua, sekretaris, dan lain-lainnya, sehingga yang buka acara itu seharusnya sekretaris ya, sekretaris yang buka acara, yang bacakan acaranya, kemudian ketua menyampaikan apa yang diagendakan. Itu urutan dari suatu pertemuan atau rapat. Selama ini yang saya amati langsung Pak Ketua yang membuka, yang menyampaikan, nanti yang untuk seolah tidak punya sekretaris. Ya itu nanti biasakan kalau suatu kegiatan itu sekretaris yang membawakan acaranya, sehingga bisa fokus ketua nanti untuk menyampaikan. Itu. Kemudian untuk yang lain nanti bisa disampaikan dari bapak yang lain. Kemudian untuk memang beberapa yang itu untuk tugas memang ada siapa yang lain kurang menarik katanya, mau plastik doang, tapi ya itu memang bisa dari bahan seperti itu. Tapi kedepannya harapannya bisa lebih menarik lagi. Tapi kalau mungkin ada dia utama, terus ada utama nggak usah dibutuh ya. Kemarin semuanya dibungkus semua, tidak kelihatan seperti ada Meksiko, ada Liga yang kira-kira itu agak produk berharga. Itu nggak usah dibungkus, tidak kelihatan. Itu menarik kita berserikat, kita berkipas. Itu untuk depannya seperti itu. Saya kira itu dari saya, nanti yang lainnya ya disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak dari pengurus FKUM, kemudian teman-teman dari panitia MIM keempat. Baik, yang pertama saya memberikan apresiasi dulu. Jadi MIM yang keempat ini, saya anggap saya memberikan apresiasi memang berhasil. Ya, jadi berhasil. Yang pertama saya melihat ketika di Sarasean. Ya, jadi Sarasean selama 3 kali MIM itu FKUM dengan Forum itu belum berani mengambil tokoh yang dianggap sebagai publik figur dan punya daya tarik di masyarakat. Ya, itu adalah satu sisi keberhasilan. Ya, kalau kita melihat misalnya Ustaz Kusnadi itu dari Masjid Al-Falah itu ya, itu kan tokoh publik figur. Ya. Akhirnya kemarin yang datang itu bisa luar biasa. Selama 3 kali MIM itu yang dihadirkan ya sesepuh FKUM aja. Akhirnya yang datang ya itu aja gitu. Makanya ini adalah suatu keberhasilan. Dan ini adalah suatu tantangan. Kalau misalnya tahun ini kan Ustaz Kusnadi kan publik figur yang punya daya tarik, misalnya se-Indonesia. Untuk kemarin itu misalnya orangnya dengan Solo kan dekat itu aja. Mohon maaf kalau dari sisi pemberian sesuatunya kan mungkin beda kalau nanti. Nah, tahun depan misalnya kita seharusnya harus lebih menantang lagi, itu mengambil tokoh yang publik figur dan jauh. Sekalian ambil misalnya berani ambil dari Jogja, mau ambil dari Jakarta, nggak apa-apa. Dan itu menjadi tantangan. Ya itu. Selama ini 3 kali MIM yang hanya internal itu ya begitulah ya, Pak Kia yang datanya. Tapi ketika Ustaz Kusnadi itu luar biasa. Ditantang besok kalau bisa menghadirkan tokoh dari Jogja, misalnya mau ambil dari tokoh Ustaz Jazir ya
Ya, dari Masjid Jogokaryan, itu luar biasa. Itu lebih menantang. Ya, makanya ini tantangan besok kalau menurut pengalaman dari kemarin di B4, ya nanti tokohnya harus tokohnya publik figur yang punya daya tarik. Yang kedua, seingat saya di 3 kali MIP itu kita belum sempat sampai terbayar kemarin bisa membuat kaos. Ya, kaos itu ya saya akui suatu prestasi yang luar biasa. 3 kali MIP itu belum ada kaos, itu belum ada. Tapi ini ya. Tapi yang keempat ini ada kaos gitu. Meskipun kemarin sebenarnya saya juga dalam hati berpikir begini, seharusnya teman-teman yang seharusnya teman-teman di panitia itu cari sponsor. Kaosnya itu dari sponsor dan untuk panitia itu gratis. Ya, cari sponsor yang bisa buat kaos itu banyak. Bisa. Ya, karena belum menemukan aja. Kemudian mohon maaf, ya bapak-bapak yang di pengurus itu seharusnya dicarikan sponsor. Carikan sponsor dan kaosnya itu memang ya itu adalah suatu penghargaan lah ya. Tapi tidak apa-apa, ini gebrakan pertama itu ada kaos tapi bayar sendiri itu sudah luar biasa. Jadi sudah berani tampil beda dari 3 MIP yang sebelumnya itu. Saya melihat dari sisi itu aja, dari sisi saya dan dari sisi kaos itu ya. Kemudian berikutnya tadi sudah disampaikan oleh mengulas berkaitan dengan tadi Pak Sugeng kan menyoroti, mohon maaf ya, tadi disampaikan tugasnya ketua itu apa sih? Kemudian Pak Darto juga menyampaikan tentang ketua itu ya. Makanya seharusnya dalam susunan kepanitiaan itu kan ada ketua. Ketua itu tugasnya apa? Istilah bahasa itu job description-nya itu apa itu? Tugasnya itu apa aja? Sekretaris itu apa? Bendara itu apa? Seksi acara itu apa? Bagian fotografi, dokumentasi itu apa? Itu harus jelas. Nah, ketua itu tinggal mengkoordinir aja. Ya, jadi tinggal koordinir. Oh, ini tugasnya dokumentasi. Oh, ini tugasnya sekretaris. Ini tugasnya bendara begitu. Ya. Tapi saya akui ketua ini tugasnya memang luar biasa. Jadi semua luar biasa dan semua bisa ditangani oleh ketua. Itu kan berarti luar biasanya ketua gitu. Ya. Tapi ini suatu hal yang kita ambil sisi baiknya saja. Cuma maksud saya biar ada istilah itu pendelegasian tugas. Kita ini sebuah panitia, sebuah tim kan gitu. Tim itu ya mohon maaf kalau suksesnya MIP keempat itu bukan semata-mata dari ketua, tapi dari tim panitia di. Kemudian yang mengomandani adalah ketuanya. Nah, itu terjadi. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nino berkaitan dengan Doorpress. Kemarin kalau saya memberi titik tekan aja untuk Doorpress belum melibatkan takmir masjid. Meskipun takmir masjid sudah dimintai kontribusi misalnya, tetap tiap masjid ya itu kita tinggal bilang aja. Nanti tiap masjid ini mau ngasih Doorpress berapa. Nah nanti itu bukan forkrimnya, tinggal nanti sampaikan di rapat FKUM nanti. Oh masjid ini mau ngasih Doorpress berapa, masjid ini Doorpress berapa. Kemudian nanti yang di kepanitiaan forkrim itu bisa ambil sponsor yang bisa beri Doorpress yang menarik misalnya ya sepeda atau apa begitu ya atau apa. Nah itu dia dari panitia itu. Nah, yang dari masjid-masjid itu yang dari Doorpress yang sudah dibagikan seperti itu. Kemudian saya juga usul nanti mudah-mudahan bisa diangkat di FKUM supaya kita ini kan kegiatannya kan sudah setahun sekali ya. Nah kalau di pertemuan FKUM itu kan ada iuran tiap masjid itu setiap ada pertemuan itu kan minimal 10.000. Mungkin nanti bisa dibuatkan kartu
MIF, nanti berarti kartu MIF yang 5, itu nanti setiap masjid diberi kartu itu dan diberikan kesempatan untuk mengangsur ya setiap bulannya sekalian bersamaan dengan iuran masjid yang 10.000 itu. Misalnya kalau bayangkan kalau hanya dia bisa masjid itu mengangsur 5.000, kalau kali 10 udah berapa? Aduh, 50.000. Kalau 12 60.000. 60.000 dikalikan misalnya ya di Masjid Mojosongo ini bisa tertagih 50 masjid aja sudah berapa, dan itu sangat-sangat meringankan masjid yang bersangkutan. Jadi tiba-tiba nggak ditarik 100.000, 200.000 kan, tapi kalau hanya 5.000, misalnya syukur-syukur ya, orang bilang misalnya, oh ya iuran masjid 10.000, iuran MIF 10.000 kan begitu. Kalau 10.000 kali 10.000 udah 100.000, 100.000 kali 50 masjid itu sudah berapa? Kan begitu. Sama aja ketika kita ya coba perhatikan setiap event, jadi event di Agustusan di kampung-kampung itu kan nantinya kan tiap mau Agustus kan tiap bulan itu kan udah diatur Agustusan itu. Kan sama aja gitu begitu. Padahal reform itu kan rutin gitu ya. Nanti tinggal nanti kita sampaikan aja kepada Pak Wadi FKM, nanti mudah-mudahan ada angsuran untuk mengangsur untuk kegiatan ini. Meskipun di FKM juga ada anggaran khusus di Pak Darto ya untuk kegiatan. Baik, saya pikir itu aja masukan dari saya, cukup panjang lebar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan menikmati dengan saya hanya ingin cerita saja. Gitu ya. Baiklah, ini saya ingin bertanya untuk angkat tangan ya. Namun sebelumnya kita memberikan bersyukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan hari ini bisa bertemu. Kebahagiaan saya adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman lama saya. Yang pertama itu. Yang kedua, bertemu dengan teman-teman baru saya, anak-anak saya. Ini suatu yang istimewa. Dan masjid ini merupakan masjid yang istimewa bagi saya. Karena apa? Saya waktu kecil remaja di Bujang Duran Masjid. Ini ikut dengan kegiatan remaja di Masjid Apomar ini. Dulu pernah kayak rekaman kaset juga iklan barang ya. Itu kreatif gitu. Nah ini kenapa tidak dibuatkan jinglenya gitu ya, jingle iklan acara pada saat ada lekas mau memulai itu sebagai neno TV misalnya Indonesia musik sini apa ini apa semacam itu kita harus punya gitu, kita remaja punya semacam itu. Nah yang kedua adalah kita tidak bersyukur, yang kedua kita bersolat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Amin. Sebagai kebahagiaan inilah kita semuanya sebenarnya hanya satu ya. Kita harus bisa seperti Nabi Muhammad itu ada kalimat yang pertama Iqra. Kita itu harus membaca situasi. Kalau saya lihat teman-teman anak-anakku semua ini hebat ini. Urung tahu acara bareng-bareng terus nyanyi acara sukses Pak ini, saya rasa sukses, tidak ada kejelekan, semuanya ini istimewa. Yang tak kaget itu saya satu ya, satu sehari nggak buka WA, tak buka WA pesennya kasus ditutup. Waduh, itu dari aneh biasa ya. Piye panitia ini kaget dibuka terus tutup ya. Nah itu dari kecewa. Karena apa? Dulu ada kemah santri di lapangan Mojosongo misalnya, harusnya dulu waktu saya jadi pembina TPA khusus masjid, dari sekarang kalau tidak salah itu universitas cilik-cilik itu saya sudah jadi ada kabar di anak.
Tapi nempel aja ngewangi ya lah, masang tenda saat kededean aku. Jadi saya memberikan penghargaan kepada anak-anakku semuanya ya, karena apa, kamu telah bisa berjalan dengan baik. Walaupun kamu istilahnya itu berjalan di tempat yang tidak belum pernah melakukan, tapi istimewa itu tadi suatu puncak dari kenangan itu tadi yang diciptakan adalah kaos. Kaki dari suatu simbol keberhasilan. Nah, untuk kaos ini seperti di PHI Kota Surakarta itu bukan kaos tapi rompi. Panitia bikin rompi aja. Nah, kaos itu untuk peserta. Jadi peserta malah daftar itu untuk jalan-jalan itu untuk beli kaos. Itu keren. Ini gendeng rumah kenangan gitu. Tidak bilang. Walaupun daftaran ini nanti dimintakan sponsor gitu. Jadi kowe ndak kaos, kowe ndak tandaan jeneng-jeneng ini walaupun itu fiktif ya. Nah, itu misalnya toko-toko ataupun kegiatan usaha yang Islami kita datangi seperti di AKB ya, bisa keluar banyak itu. Ditempelin aja walaupun fiktif. Pak ini sudah kelas sekian. Itu jadi kita tahun yang lalu misalnya ceritakan itu. Sehingga berulang kembali ketika kaos itu beredar, maka panitia sudah memiliki modal yang sangat banyak karena itu tadi beli kaos ya, beli kaosnya sebagai kenangan. Nah, kemudian untuk panitia sendiri ini jangan lupa pakai, kalau misalnya memang repot banget ya kaos kaki cocok aja panitia sama peserta kaos. Tapi yang rompi saya rasa karena rompi itu apa? Itu bisa digunakan setiap kali ada event kegiatan sebagai simbol kamu panitia itu nanti di rompi itu. Kalau di PHI Surakarta kan tulisannya relawan gitu ya. Jadi itu sukses misalnya ada acara apa ya harus pakai relawan itu. Atau kalau tidak kata relawan satgas ya Pak. Nah itu bagus jadi punya satgas itu pakai jadi satgas kan buka amanan keren. Jadi jadi panitia kalimat yang lain gitu. Nah kemudian kalau saya menyikapi ini karena memang sebenarnya kita tuh belum profesional. Kalau profesional kita sebelum acara event itu jangan lupa memanggil orang event organizer untuk ngomong cek ada rumah itu mesti gak ada yang cek. Bapak saya pengalaman gitu. Nah manggil orang dan saya saja diminta bisa teman-teman dari PPUM ada siapa yang untuk di inventaris diundang untuk ngomong. Nah karena dia itu aku tak karena saya pernah itu ya membuat membuat lembaga belajar keterampilan tak jeluk orang-orang beneran, ternyata hasilnya sangat istimewa. Tak jeluk penyiar radio, penyiar TV, orang wartawan, wah keren. Nah sebelum acara itu sebenarnya kita semua harus ngumpul dulu bareng ngomong-ngomong tentang bagaimana membuat promosi sebelum acara. Itu bisa berupa itu tadi video-video pendek, mungkin harapan-harapan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung viralkan di medsos. Kan zamannya medsos sekarang gitu. Nah ini yang terpenting itu. Apalagi ini dokumentasi sudah ada. Nah ini dibuat. Nah sekarang tadi saya ingin angkat tangan. Siapa yang sudah lihat video saya ketika di masjid, angkat tangan dan kalian. Ya coba kalau yang punya HP sekarang ditulis FKUIN. Coba metu ora. Gitu kan. FKUIN metu ora itu ya coba tonton. Itu adalah terserah ya. Yang YouTube langsung ya, YouTube ya. Nah, ya kan. Nah, saya itu sudah mencatat secara digital semua kegiatan yang ada di sini. Maka setiap kali sebelum acara atau setelah acara, silakan dievaluasi diri sendiri melalui YouTube itu. Karena YouTube itu bisa kita cari. Baik rapatnya di apapun itu silakan. Jadi saya adalah penulis yang rajin menulis, tapi menulis digital di medsos ataupun di khususnya di YouTube. Sudah kegiatan atau jejak kita itu bisa ditelusuri untuk kita
berkaca agar kegiatan besok itu lebih bagus. Yang mungkin itu anak-anak semuanya, calon panitia, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kamu semuanya, karena walaupun tanpa bimbingan yang secara rinci sudah dapat melaksanakan dengan berbagai kelemahannya. Memang kelemahan itulah yang mengajari kita untuk sempurna. Tanpa latihan, tanpa kesalahan, kita tidak akan sempurna. Kita sekarang ini terang karena adanya lampu. Siapa penemunya? Alva Edison. Berapa kali dia membuat kesalahan, akhirnya seluruh dunia menikmati terangnya lampu penerangan. Nah, itu beribu-ribu kali malah sampai disebut orang gila. Tetapi sayang juga ya, ada juga penemu yang lebih canggih, lebih kreatif, tapi sayang mereka tidak menuliskan, tidak membukukannya. Namanya siapa ya? Apa lupa ya? Nah, itu ada penulis sehingga hak patennya dimiliki Alva Edison. Padahal dia adalah penemu pertama. Mungkin ini anak-anakku semuanya sekali lagi selamat, dan besok silakan dengan sebelum melontarkan ke masyarakat, saya khususnya nih siap untuk ngecek apa jenis proposal dengan. Bukannya saya pintar, tapi saya hanya pernah membaca. Sebab mau soal proposal yang menakut pernah ya, proposal boleh menampik betul-betul. Nah, cuma kita aja, jadi saya bukan yang pintar, bukan, tapi saya hanya pernah mendengar, pernah melihat acara yang bagus, MC yang bagus. Nah, silakan nanti mendengar. Acara itu harus dikelola dengan MC yang bagus. MC yang bagus itu di depan suasana. Seperti apa, lomba membaca Al-Quran itu loh. Lomba apa itu? Siapa Mas Hakim? Jadi Evan Hakim. Nah itu harus kita belajar dari situ. Jadi MC yang bagus sehingga menarik untuk acara itu. Karena tidak semua orang bisa menjadi MC seperti Hakim itu tadi. Susah ya. Harus punya wawasan tentang agama yang lebih baik. Mungkin juga hafalan juga. Demikian, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Saya hanya menemani dengan untuk menikmati. Saya hanya mungkin bercerita yang mungkin manfaatnya tidak ada, tapi semoga dapat manfaat satu saja. Saya sudah cukup. Tidak perlu penting kabeh ini, satu saja diambil. Karena mengambil satu dan menerapkannya, insya Allah kita akan sukses. Terima kasih. Bila kita topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak semuanya, adik-adik semuanya, alhamdulillah, sholawat rahmat Allah. Sudah begitu banyak ya yang disampaikan beliau-beliau dari Bapak yang di pengurus FUI tentang apa yang tadi disampaikan Mas Ketua Perkrimwisan ini belum resmi dan tidak semuanya kan maksudnya ya yang nanti bentuk kita disampaikan beberapa dari bapak-bapak tadi ini harusnya kan bisa menjadi sambung penyemangat dan sekaligus inspirasi buat bangkitnya kembali Forkrim, karena memang tetap gergete itu nek sing nom-nom sing tua itu kan ngawal, kemudian ya urun rembuk kan begitu. Saran sing iso ditampa, tapi kalau yang pemudanya itu kan sing duweni semangat yang kuat, tenaga yang kuat, fisik yang lebih cepat gitu. Baik, tadi sudah dibanyakan, saya nggak akan merevisi karena memang sudah dijelaskan tadi sama Mas Ketua Panitia dari
juga sudah diberikan banyak masukan oleh Bapak-Bapak semua tadi. Intinya ya tadi, alhamdulillah, insya Allah sudah bagus. Makanya beberapa masukan tadi itu menjadi gambaran. Terakhir tadi sampaikan Pak Mufti, ya kabeh kudu sinau nek nganggo salah ya justru kuwi sing marak elke dadi pinter. Karena wong maju pertama langsung dadi pemenang. Ini yang memang harus dikritisi, cuma sekali lagi hanya sekedar manfaat. Tolong lain kali kalau kemudian kita akan ini insya Allah kan rutin ya, tadi masukan dari Pak Muzamil untuk tiap masjid itu sudah bagus, perencanaan jangka panjang itu. Kalau pas mau mengadakan MIF lagi, konsolidasinya tolong lebih diintensifkan ya, lebih dikuatkan, lebih disanggupi begitu. Kenapa kemarin ada MIS, ada kurang koordinasi? Karena mungkin kurang intensnya untuk koordinasi. Kemungkinan itu ya sama alumni penjaringan sibuk-sibuk semuanya. Tapi ketika kita sudah mencoba mulai untuk maju dalam satu urusan yang memang sudah kita sepakati dalam sebuah dunia dakwah ini, ya kita longgarkan. Seperti yang disampaikan Pak Takmir Al-Falahman, Pak Kusnadi ya. Ya ketika kita sudah mengadakan acara itu, rencana itu, ya aja dikei sisa-sisanya, sisa tenaga, sisa mikir, sisa waktu. Akhirnya tapi ya tertinggal hanya sisa-sisa. Akhirnya ya seperti itu banyak terjadi cewek-cewek tadi ya, karena apa? Ya bersisa-sisa. Maka saat kita mau mengadakan itu, ya tenang aja. Kita fokuskan betul. Kita niatkan bismillah, kemudian kita siapkan untuk waktu-waktu yang kita memang harus ada kesepakatan, kemudian kita intens untuk mempersiapkan itu, insya Allah nanti lebih bagus. Dan itu yang terjadi dulu gitu. Dan tadi sudah disampaikan benar keberadaannya udah bagus, bisa menghadirkan ya sosok Pak Kusnadi yang memang dia punya power sendiri, sehingga itu punya magnet yang membuat kemarin itu banyak yang hadir. Salah satunya magnetnya Pak Kusnadi. Ini berjalan dengan luar biasa. Nah besok lain waktu panitia yang akan datang siapa manggil lagi ya dari luar yang mempunyai magnet juga buat jamaah di seluruh Mojosongo, bahkan di luar Mojosongo. Harapannya apa? Nanti biar nanti juga yang hadir banyak, sehingga sekali penyampaian pemaparan ilmu yang bisa menerima itu juga orang banyak. Ini keberhasilan perjalanan berkaitan hal dan sebagainya tadi sudah dibahas. Tinggal apa tadi? Cuma koordinasinya saja lebih dikuatkan. Oke, saling koordinasi. Jangan hanya lewat WA. Lewat WA sering miss. Tapi apa ketemuan nanti giliran Telkomar siap juga nih Pak, nanti siapkan ini monggo. Artinya ketika pas itu giliran masjid-masjid monggo, yang penting dirembuk. Nah, besok ketika akan ada kegiatan lagi tahun depan, karena MIF ini insya Allah rencana kan sudah dirutinkan. Di panitia yang akan datang jangan lepas dengan panitia yang sekarang. Mungkin ini kemarin tidak banyak dari panitia yang lama ya, ini cenderung full, lebih banyak yang baru semua nih. Ya panitianya, aku udah bagus kan. Gimana seperti tersisa 3? Makanya tersisa 3 itu kalau yang 3 itu godeli tenanan, artinya godeli tenanan, rembukannya, masukannya, sarannya itu digodeli tenanan. Syukur bisa dicari yang lainnya lagi gitu, supaya apa? Nanti bisa juga untuk memberikan sumbang saran dan masukan. Itu saja untuk yang kedepannya gitu ya, supaya penjara nanti lebih bersiap diri untuk menyiapkan kegiatan yang akan penjenengan hadirkan, penjenengan kerjakan dan sebagainya. Kalau penjenengan koordinasinya itu kuat, insya Allah misalnya sehat tadi tetap sudah bisa dibagi itu bagian bilangan mana, aku bagian bilangan mana, aku bagian yang sana, itu bisa dibagi. Kalau kemarin kan dari Al-Kahfi itu kan bagian pengamanannya ya, tapi kalau untuk jalurnya kan mungkin nggak tahu karena Al-Kahfi kudu nanti kan begitu. Panitia yang memang harus standby di setiap pertigaan atau tiap tikungan mana yang memang jalan itu harus diarahkan ke arah mana, dan memang harus dikasih bina. Kemarin nggak ada bina ya, nah, informasinya memang belum ada. Biasanya saat sehat itu ada diinformasikan,
Tapi kemarin kita dulu nggak ada itu, ya tidak disebarkan denahnya, juga tidak diinformasikan secara utuh mungkin ya. Dan sebelum berangkat saya nggak tahu juga, soalnya agak terlambat diinformasikan denahnya, Pak Ibu sudah nggak tahu. Diinformasikan pas mau berangkat arahnya ini jalurnya sudah. Iya, berarti tinggal panikanya aja yang memang harus tampil di setiap tempat-tempat itu supaya bisa mengarahkan. Tapi mungkin juga wanita ada ya kemarin mungkin bergawung tua ya, bapak-bapak mau ngeyel bergawung mungkin ya. Ada beliau yang minta ini, kok kemarin tahun-tahun yang lalu juga agak jauh. Karena apa? Ada temennya banyak. Ada orang ada kesel gitu loh. Kenyataannya begitu, juga ada ambulan jalan di belakang kan ya. Seandainya mereka lelah, kemarin ada bapak satu yang minum kawasan putih itu yang memang jalannya udah susah, kan bisa juga diangkut motor. Masih itu, ya ketemu nggak kemarin kan ya? Ada yang nggak ketemu, tapi kan mungkin sudah masa ambulannya, ya artinya kalau memang yang kelelahan masuk ambulan, sehingga bisa aman gitu loh. Makanya kalau setahun bisa bagus. Jadi kemarin saya juga ada pas minggu ini, waduh ini sedih banget mungkin nanti panjang di sana agak repotan, tapi ya nggak apa-apa. Cuma nanti tahun depan pos-pos itu panitia harus ada, disiapkan di setiap gang atau jalan yang memang harus mengarahkan ke arah mana. Gitu ya. Nah kemudian nambah sedikit, tolong tadi untuk yang berkaitan dengan program ini jadikan betul untuk sambutan jalan semuanya bergerak lebih gesit lagi. Karena kalau tidak bergerak, ya nanti program ya nanti lo kita masuk kegiatan setahun bisa, ya ditambah. Bila tadi udah minggu dulu ada kemah santri, diadakan, program diadakan. Dulu kita adakan bal-balan antara Majapahit sama Josomo, gayeng juga. Walaupun anak saya mau jenenge kaya wong kaya, enggak praktek skill sing ora sesuai ya tak tarik kabeh. Ngarep padu iki elek-elek masjidmu. Akhirnya rukun bal-balan sarangnya. Sampai sekarang dia itu baik, ketemu saya negara nanti pakai mesti murah itu tak. Dulu sekarang dia punya anak. Ya, jadi diadakan program ya juga setahun bisa. Tapi kegiatan TPA juga jangan setahun bisa, pas kegiatan lomba mie saja. Adakan kemah kan sudah lama sekali tidak ada kemah di Mojosangan ya. Ya mau nggak dipartikan? Kan banyak ini standar TPA di masing-masing kan. Dikondisikan, kemudian diadakan agenda kemah santri. Ya tidak harus akhirnya banyak, yang penting ada kegiatan dulu menjenasi yang coba dulu. Buktinya tadi untuk lombanya juga pada akhirnya banyak yang daftar ya, walaupun awalnya waktu pesimis ya. Yang penting adakan dulu. Kayak Pak Kus nanti sepenting anak kisah dana dipupuk oleh karuan. Pesertanya mulai ya bertemu. Kenyataannya kan juga begitu. Intinya kalian dengan semua yang pemuda remaja ini kudu semangat keberanian yang lebih daripada bapak-bapak. Kalau dulu sudah ada ya sekarang harus melorot sesuai tua ya dengan yang sudah harus bersemangat mengambil alih estafet gitu ya dalam dakwah di Mojosomo. Nanti dibentuk programnya, ketuanya siapa, solid lah, ikhlas saja. Jalannya mengalir, insya Allah penjelang akan dimudahkan oleh Allah. Itu sudah dijalani bahwa semuanya ini yang dulu di program ini sampai sekarang sudah tetap awet sehat. Awet sehat. Oh, awet sehat itu lemu mana? Jadi bagi air mengalir saja sudah ikut dakwah. Kan sudah pada yakin dengan Rasulullah yang suruh. Ya, saya tidak mau. Kemudian kalau agama Allah nanti Allah akan menolong. Udah intinya hidup gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Allah akan mempermudah. Dan itu sudah terbukti. Beliau-beliau yang di sini ini semuanya, oh iya, ternyata iya, betul dari Suge, dari di Bojo, itu tinggal semasa remaja masjid, banyak sekali. Akhirnya ini sukses dari dulu, Pak Mufti ini juga mensupport terus karena terkenal Raja Walinya. Alhamdulillah. Jadi monggo ini Bapak pasti nanti yang di FUI akan mendukung. Yang penting penjenengan itu ada kegiatan. Oh, nek urusan repot ya, kabeh repot. Apa meneh urusan wis mikir keluarga, saya repot, butuh ya oke. Iya, dia si butuh mau lho. Dan jenengan paling apa kan ngurusi sekolah. Yang kerja ya sekolah artinya
lebih positif keluarga, mikirnya double semangat. Insya Allah permudah betul Ustaz. Ya, bentuk fakri, kemudian adakan kegiatan TPA, asas silaturahim semua ini. Dulu di Al-Kahfi sering kita adakan acara di situ. Tapi ingat sekali lagi saya tekankan, jangan pakai bendera partai apapun. Kalau mengadakan kegiatan bersama ya TPA itu ya, jangan, itu akan membiarkan kalau jangan di fakri. Lepas jaket, lepas bendera, pokoknya di situ adalah milik kita bersama, nggak usah ada identitas partai apapun. Jangan, nanti akan membuat acara penjara jadi rusak. Betul itu. Itu ada pengalaman sekolah saya dulu toh. Ada kemudian dari nganggo biro barang, nganggo jaket rompi, wah ini yang membuat kemudian yang lainnya jadi mundur, sing merasa tidak sama. Jangan, kita dunia dakwah semacam ini di dalam semacam semua lepaskan itu semuanya. Biar ada kesatuan dan persatuan di antara penjenengan. Ini ya sekedar masukan. Siapkan, kuatkan lagi Forkrim, kemudian bentuk kepengurusannya yang solid, ikhlas saja. Dirancang, adakan kegiatan remaja, adakan kegiatan TPA, semua nggak usah jauh-jauh sih, semua bedakan, direbut bareng. Kalau yang di Masjid Al-Ma'arif itu ada Pak Toko itu, beliau juga pengalaman sekali untuk ngurusi anak-anak itu ya. Penjara bisa juga koordinasi. Kamu masuk apa itu? Bahar, ya, itu juga. Dulu pernah menghadirkan kita, saya dengan Pak Dartono untuk pengalaman Forkrim dulu seperti apa Pak di masjid mana itu? Di sebelah sana, ya siapa itu? Masjid Al-Arab, ya itu. Jadi kita sampaikan pengalaman kita dulu waktu di Forkrim urus awalnya. Ini kan sudah kan lama, kalau dulu perjuangan teman-teman. Sekarang sudah maka tinggal menjenengan kuat aja semangatnya. Itu nggih, mohon maaf mungkin rada oke iki mau. Tapi mudah-mudahan memberikan gambaran buat kita. Yang penting yuk semangat bikin Forkrim kepengurusannya solid, bikin acara khusus paham bisa. Tunjukkan jenengan lebih hebat daripada yang dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syada la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada teman-teman. Karena bahasanya kalau dapat dikatakan timnya adalah tim baru, menyusul hal yang baru lagi karena filenya 2 tahun hilang, insya Allah ternyata juga lebih sukses dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah itu adalah luar biasa dan kami mohon maaf yang mungkin ditunjuk sebagai pembimbing sebenarnya, tapi karena saat itu kondisi ketika pas rapat saya juga pas kebetulan ada acara, insya Allah mohon maaf yang pertama ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ya, mungkin bapak-bapak berkaitan ada yang harus dititikkan posisi, yaitu malam kita mendampingi koordinasi itu karena mohon maaf personilnya tahun ini itu memang sangat-sangat kurang. Sudah dibagi di titik pembagian untuk membagi pos, membagi tiket sama pemotongan serta yang tinggal ada di base camp itu sudah habis. Makanya kemarin sebenarnya kita minta kepada tim bapak-bapak untuk mendampingi jarak kira-kira 50 atau per 100 itu untuk mengarahkan salah satunya itu. Tapi karena memang ternyata bapak-bapaknya juga bawa rombongan masjidnya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dikoordinasikan seperti itu. Jadi mungkin ke depan kita harapkan juga kita bisa koordinasi bersama-sama. Mungkin ketika di rapat F-Wing terutama itu bisa mungkin secara detail PJ dan sebagainya, mungkin randornya bisa di-share di bapak-bapak sehingga nanti ke depan harapannya juga ada setiap pos apa itu ada bapak-bapak yang mendampingi seperti itu. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan seperti itu, karena memang untuk tahun ini tadi yang sangat luar biasa, personilnya berkurang tapi keberhasilan dari segi jumlah itu luar biasa. Mungkin seperti itu. Dan monggo tadi sudah ada masukan dari bapak-bapak strategi, jadi monggo
mungkin Forkrim ini kalau saya memandang itu lebih tepatnya untuk seperti IO. Jadi IO untuk syiarnya Islam di Mojosongo. Jadi mungkin ketika teman-teman kumpul itu lebih baiknya akan tiap bulan itu misalnya jangka 3 bulan atau 4 bulan ada event apa. Tiap bulannya ketemu hanya apa? Intinya adalah membahas event. Tapi mungkin nanti diselingi ada kajian, diselingi ada apa? Monggo itu akan lebih baik. Jadi monggo gambaran saya kemarin mungkin sedikit ngobrol dengan beberapa dari FWIM seperti itu. Jadi monggo nanti bisa dibuat dan mungkin nanti dari Pak Mufti dari Raja Wali, beliau sudah siap sedia apapun untuk membantu. Nah, termasuk nanti kalau harus men-training IO ini apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, mungkin nanti beliau dan timnya atau beliau tadi kan juga sudah siap harus mencarikan apa. Nah, monggo nanti bisa kita bersama-sama. Beliau insya Allah siap. Nanti tinggal kita butuh apa? Nah, kita bisa koordinasi dengan FWIM ataupun dengan nanti Pak Mufti secara langsung, insya Allah bisa monggo. Jadi nanti kalau saya memang bahasanya membimbing, saya hanya selama jenengan maju seperti apa itu tidak masih dalam koridor, ya saya mendukung saja seperti itu. Karena bahasanya mungkin pemikiran teman-teman dengan saya mungkin seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadi juga, antara yang baru dengan yang lama mungkin kadang akan terjadi keras atau apa. Mungkin saya hanya menjembatani saja, fasilitator saja sebenarnya saya itu, jadi tidak sebagai pembimbing dan sebagainya. Monggo nanti itu kita bisa kerjakan bersama-sama. Seperti itu dari saya yang mungkin dapat kita sampaikan. Semoga nanti teman-teman yang ada di sini solid, tidak perlu banyak atau seperti apa. Yang penting syiar Islam di Mojosongo ini di tangan jenengan Forkrim atas bantuan nanti dari FWIM. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk evaluasi dan sebagainya, monggo nanti bisa dicatat dan harapan ke depan mungkin 1 pekan ke depan sudah pertemuan FWIM. Mungkin nanti perlu disampaikan laporannya, disiapkan, kemudian nanti secara global apa yang menjadi evaluasi bisa disampaikan dari hasil hari ini sehingga nanti ke depan lebih baik. Dan mungkin monggo nanti dari FWIM mungkin ke depan termasuk masukan-masukan apa yang harus ada di kegiatan Forkrim maupun FWIM. Dan ini saya garis berdasarkan bukan hanya Forkrim saja, tapi karena ini bahasanya penyandang dana dan juga ini yang terutamakan yang menyokong nanti adalah dari bapak-bapak seperti itu. Jadi monggo nanti bisa kita gerakan bersama dari FWIM pengen apa bulan ini, nanti teman-teman dari Forkrim yang akan mengeksekusi. Kemudian nanti sehingga mungkin nanti kegiatan di FWIM pun juga tidak sepi dari informasi ataupun nanti dari ini rencana kegiatan apa itu bisa menjadi lebih ramai lagi. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sedikit menanggapi. Yang pertama pastinya saya berterima kasih banyak, terutama buat pengurus-pengurus KWN, terutama hal dana. Itu lumayan kemarin sepertinya lebih dari terkumpul dana haji itu 9 juta lebih, dan dibantu lagi dari uang-uang dari dana MIF sendiri, dana FKWF mungkin ya udah 10 juta lebih. Ya, kami berterima kasih dan juga bantuan-bantuan ketika kami konsultasi. Kan saya sendiri seringnya koordinasi ke Pak Kino, sering mampir di sini kalau sini atau Mas Agus dan beberapa pengurus. Yaitu saya terima kasih kepada FKWN terutama kami berterima kasih, dan juga kami juga berterima kasih pada seluruh panitia, walaupun termasuknya terutama ikhwan itu sedikit karena ya di lapangan kemarin seperti jalan sehat memang kita kekurangan personil, akhirnya ya beberapa ada yang kredit, terus juga sebenarnya banyak yang akwat, tapi ya biasa akwat itu sedikit ya ada yang sibuk-sibuk, jadinya yang akwat
agak susah diajak gerak. Terus dan selanjutnya ya kami mohon maaf atas banyak kekurangannya dari kami sebab kondisi-kondisi persiapan acara juga banyak hal nih dari persiapan kemarin, jadi kami mohon maaf kurang koordinir, kurang koordinasi. Sebenarnya sudah berusaha intens untuk koordinasi, tapi kodarullahnya di setiap kondisi itu, setiap koordinasi, setiap rapat itu yang datang kodarullah sedikit, kadang yang masih hujan, akhirnya yang datang juga sedikit dan kesibukan masing-masing. Terus terkait susunan panitia dan tugas-tugas itu sebenarnya bayangan saya dan juga saya sudah koordinir ngasih tugas ke teman-teman, tapi ya kodarullah dari ternyata gitu teman-teman kadang tidak saset gitu. Karena waktunya semakin mepet, akhirnya ya saya sendiri banyak yang handle, termasuk kemarin proposal itu dari sekretaris, terus saya revisi, terus yang ngeprint proposal pun seringnya saya sendiri karena masih longgar juga, dan juga banyak yang paling banyak yang saya handle termasuk terkait desain juga saya backup dari si Bedok. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sebagai ketua panitia harusnya geraknya sedikit, tapi ya kodarullah harus turun tangan ke banyak hal karena ya kondisi seperti kemarin. Itu terkait susunan panitia dan tugas-tugasnya. Terus terkait kaos kaos kemarin itu dadaan itu hamin apa itu sepekan, kan kami dari panitia itu buat sepekan sebelumnya dan berusaha mencari sponsor juga, tapi ya kodarullah dapatnya kadang potongannya malah sedikit, jadi nggak digratiskan. Yang kemarin pun itu dapat sponsor saya sendiri yang sponsori kemarin. Yang dari panitia kan kemarin saat mampir ke Alfamart itu ketemu Pak Kino kodarullah itu ya basa-basi nawarkan kan kemarin dari saat itu saya sendiri dari beli kain kan yang produksi saya sendiri tak lempar ke penjahit terus ke sablon itu kan dari panitia itu. Terus basa-basi sama Pak Kino, bagaimana Pak buat, ternyata ya buat pas dunia Pak Kino suruh menawarkan ke FKUM dan kodarullah karena banyak hal yang perlu dikerjakan, akhirnya menawarkannya itu mepet hari-hari itu baru ditawarkan. Dan itu ya lumayan repot juga Pak. Jadi kemarin saya sendiri dan juga dibantu teman itu sampai ngelebur sampai subuh Pak, kerjakan kaos FKUM yang FKUM. Kalau dari apa itu dari panitia sudah kita lempar ke penjahit dan juga ke sablonan. Dan kalau dari FKUM kemarin saya sendiri cari kaosnya, cari warnanya ya agak susah, COD dan ya dari modal sendiri, terus nyablon sendiri karena saya sendiri punya alat sablon di rumah yang apa ya yang instan, jadi sablonnya cuma cepat ya, satuan itu bisa, jadinya langsung ngepres, bukan sablonan yang kesut itu, jadinya cepat. Dalam semalam alhamdulillah bisa menyelesaikan sama teman-teman. Yaitu efeknya kalau mepet ya kita kerjanya melebur sampai melebur. Nah itu terkait kaos. Ya, mungkin ke depan ya bisa direncanakan lebih jauh terkait kaos, terutama biar bisa menarik jamaah lagi. Ya terus terkait TPA itu sebenarnya kemarin sudah dapat masukan bahwasanya
kalau setelah MIF ini syukur-syukur bisa dibentuk grup TPA, grup WA terutama. Tapi qadarullah ini di grup pembina TPA yang lomba kemarin sudah banyak yang keluar. Nanti harapannya ya kita lebih berusaha lagi untuk mengumpulkan itu, dan mengumpulkan apa-apa. Insya Allah dari wanita sudah dapat ya, dari pendaftaran kemarin. Ya mungkin bisa dibuat grup TPA itu sendiri. Itu kan lebih mudah ketika kita share informasi, sebenarnya lebih mudah kalau ada grup TPA. Ya mungkin kekurangan kami di situ kemarin. Jadinya kita tidak tahu yang bakal ikut pesertanya itu siapa saja. Minimal kan bisa booking dulu biar kita tidak terburu-buru gitu kemarin. Nah itu nanti harapannya ya ada grup TPA Semojo Songo pertama. Ya mungkin itu dari teman-teman. Barangkali ada tanggapan masukan yang bisa disaringkan ke FKUM. Tapi harapannya terkait evaluasi ini lebih global, jangan tidak terlalu mendetail. Karena kalau mendetail sudah kita bahas sendiri. Ada yang nambahin? Oh iya, terkait SARSan kemarin ya, alhamdulillah lancar dan mungkin yang paling sukses dari rangkaian acara MIF ini. Dan sebenarnya kan itu yang memberikan lecutan itu kan Pak Sunoto kemarin. Pak Sunoto meminta agar diundangkan Pak Kusnadi. Kalau enggak ya yang penting dari takmir-takmirnya. Ya alhamdulillah Pak Kusnadi longgar, mungkin melonggarkan juga sih kayaknya, karena ya acaranya kita mengumpulkan takmir masjid. Gimana? Ya targetnya kemarin kan yang menembusi Mas Doni, alhamdulillah. Saya tugaskan Mas Doni untuk ngelobi dari takmir. Kemarin saya sendiri kan di sana ada teman Pak, dari teman kuliah saya itu yang ngurus manajemennya, namanya Mas Alan. Yang kemarin diceritakan Pak Kusnadi itu, beliau Mas Alan ini diberangkatkan umroh dan juga di Turki. Itu teman saya kuliah di Mahat Abu Bakar dulu, temannya Akmal juga, di sebenarnya satu kelas, satu semester. Mas Alan, saya nembusi Mas Alan, Mas minta nomornya, mau undang Pak Kusnadi, minta nomornya yang bisa dihubungi. Nanti dikasih, terus tak kasihkan Mas Doni. Mas Doni menghubungi dan alhamdulillah ya negosiasi terus. Bahkan sempat mintanya habis maghrib ya Mas Don. Mintanya habis maghrib ya. Habis maghrib, jadi lebih cepat. Isya jawab. Terus negosiasi lagi, mintanya habis isya apa sih Mas? Pak, isyanya. Jadi isyanya itu sholat isya minta diimami dari Mas Lutfi kemarin yang moderator. Jadi kan diimami dari sana biar mungkin ini loh imam dari hafalah, maunya seperti itu. Alhamdulillah di lobby lagi acaranya bisa mulai habis isya sesuai kondisi kami. Itu terkait saran-saran. Dari teman ada masukan ya? Kalau apresiasi dari kami itu terkait militannya teman-teman ketika humas itu alhamdulillah langsung morot ke rumahnya takmir. Ada beberapa teman akhirnya menginspirasi untuk untuk dikoordinir lagi humas ketika menyampaikan undangan itu diusahakan langsung ke takmir minta nomornya, jadinya biar mudah dihubungin. Itu ada dari teman kemarin yang sampai seperti itu. Terutama kemarin itu kita nugaskan ke Dimpo, dari beliau mengantar undangan. Dulu permohonan itu proposal masjid itu disampaikan langsung ke takmirnya. Jadi tanya tetangga sekitar rumahnya takmir mana, dimintain nomor dan langsung dikasih itu proposalnya. Alhamdulillah ya lebih cepat masuknya gitu, dan kami bisa lebih mudah menghubunginya. Itu terkait
Mas Denny apresiasi teman-teman terkait itu publikasinya yang Masya Allah. Oke. Tidak ada tambahan lagi? Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit usulan terkait TPA kan. Mungkin TPA itu nggak rata, jadi ada problem-problem tersendiri, termasuk dari pengajarnya. Nah, kadang TPA-nya itu ramai, tetapi yang ngajar itu 1-2 mungkin kewalahan. Nah, itu nanti mungkin dari remaja sendiri bisa ambil kesempatan di situ. Kan tadi udah ada grup terkait TPA di situ. Terus juga ini usulan program ya terkait remaja. Mungkin tadi karena sudah banyak usulan dari sesepuh kita semua, terus mungkin kalaupun kita kayak di Instagram itu kan ada bersih-bersih masjid atau musola. Mungkin sesekali ketika ada kita juga misalkan buka ataupun meninjau masjid-masjid sekiranya yang perlu dibersihkan. Nggak harus setiap minggu tapi sesekali. Nah, nanti ada yang mungkin dicoba ada kegiatan itu. Terus juga kalaupun kemarin itu mungkin sedikit sering dadaan rencana itu sering dadaan, kayak misalkan kaos itu dadaan. Takutnya apa? Takutnya tidak menimbulkan kesenjangan. Kok sing garap kita tangannya. Terus juga laptop kemarin juga ya bersifat dadaan. Ya mungkin itu koreksi ke depannya, jangan bikin usulan yang bersifatnya dadaan. Terus terkait pembicaraan kemarin Ustadz Kusnadi itu beberapa kali sudah saya untuk persilahkan ke depan, Pak. Ternyata Ustadz itu lebih milih berbaur. Dan kita sudah siapkan di sekretariat. Terus untuk panitia kalau bisa untuk transit itu biasanya mungkin kalau ustadz nasional itu kita tahu info sebelumnya. Kira-kira makanan kesukaan ustadz itu apa? Nah itu kalau ustadz siapa tuh yang dari Jogja itu yang Ustadz Salim Afilah itu pernah diundang oleh Kafilah. Itu ternyata kesukaan itu garang asem. Nah, makanya di perjamuan itu paling nggak ada garang asem. Nah, Ustadz Kusnadi kemarin istilahnya untuk konsumsi belum ada di sekretariatan. Dan walaupun mungkin kalau kemarin langsung ke sekretariatan juga kita bingung karena nggak ada yang dihidangkan. Dan itu. Terus mungkin ketika kita menjalankan atau memutuskan suatu program itu jangan sampai istilahnya setengah-setengah. Dulu pernah saya tuh menjalankan program di Forkrim itu ketika pas kejadian Rohingya. Mungkin Devangga tahu ya, itu sifatnya spontan. Jadi karena ada saudara kita yang perlu bantuan, makanya kita konsep terus bikin itu, dan orasinya itu di Car Free Day. Termasuk saya, Mas Tony, Mas Bahar, Mas Andre itu orasi di Car Free Day. Nah, alhamdulillah dulu berapa juta gitu. Terus endingnya itu sampai 10-an juta itu terkumpul untuk Rohingya. Jadi makanya kemarin saya juga sebagai SC itu lebih banyak diam. Jadi saya itu istilahnya nggak mau terlibat, biarkan anak-anak muda itu
berkreasi sendiri. Nah, terus juga mungkin ada miskomunikasi, kok ini anune siapa? Nah, itu saya juga biarkan anak muda yang istilahnya memutuskan dan merencanakan. Oke, mungkin itu. Dan saya sebagai SC untuk teman-teman, kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangannya atau kesalahan dalam mendampingi, mungkin amanah dari Mas Agus juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kalau terkait Fordin mungkin dari beberapa dari kami, terutama saya, Mas Doni dan juga Mas Rizky dan juga dari Mbak-mbak kan juga dari pengurus lama bisa koordinasi terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti bagaimana pembentukannya lagi. Soalnya nanti setelah ini kan kami juga ada pembubaran panitia terlebih dahulu, atau mungkin acara itu dari satu bisa. Iya, mungkin bisa ada satu. Iya, bisa. Tapi kira-kira nanti undangan yang dari luar panitia lagi nggak apa gitu. Misalnya ini pembubaran tapi juga undang dari luar panitia atau gimana? Nggak apa gitu. Ya nanti kami koordinasikan lagi nih sama Mas Agus terutama. Mungkin ada yang bisa ada yang perlu tambah lagi dari Bapak. Cukup, nanti mungkin kalau ada tambahan bisa langsung ke personal masing-masing ya. Sekali lagi kami terima kasih atas banyak dukungan support-supportnya dari Bapak dan juga dan teman-teman yang Masya Allah luar biasa. Saya apresiasi teman-teman untuk mungkin acara yang kita mulai dari bulan lagi ini ya berjalan dengan lancar itu sudah Masya Allah ya, dan banyak kekurangannya seperti yang disampaikan Pak Mufti tadi itu yang menjadi pembelajaran ke depan. Itu penting banget dari banyak kesalahan ini, dan semoga ya bisa dipersiapkan lebih jauh lagi terkait acara kami ke depan. Dan kami mohon maaf atas banyak kekurangan dari kami ketika menjalankan persiapan sampai berakhir acara ini. Dan laporan terakhir tadi dari bendahara, sisa dari uang forum sekitar 1 juta, ya, 1 juta lebih dikit. Tadi kan sampai 1.900.000, ini 1 juta lebih sedikit. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.